God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand, Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good. God is good. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good God is good all the time. all the time. Ada kutipan yang menarik di sini. Kita perhatikan kutipan ini. Orang-orang jenius dikagumi. Stephen Hawking, juara-juara olimpiade, gitu kan ya. Orang-orang kaya membangkitkan iri hati. Membangkitkan iri hati. Orang-orang berkuasa ditakuti. Tetapi hanya orang-orang berkarakterlah yang dipercaya. Saya tidak tahu kita bagaimana meresponi kalimat ini. Saya menikmati kalimat ini. Jika demikian, kita doakan supaya orang-orang yang berkarakter, berbudi luhur, eke homo, ya, eke ya, bukan ece yang kemarin saya bilang sama Eric, seperti eklesia yang dibacanya juga begitu, eke homo. Kita melihat manusia sempurna itu, kita ingin terus dimunculkan Tuhan. Orang-orang seperti itu dikira aneh, tapi saya kalau melakukan seperti ini, tiba kepada satu doa, jangan biarkan mata mereka kasihan sama saya Tuhan, atau mereka melihat saya aneh. Buatlah saya sedemikian sampai mereka terhakimi oleh tindakan saya. Yang saya kejar di belakangi orang itu, yang dikejar orang itu saya belakangi. Jika dia benar, saya pasti salah. Harus itu doa saya sampai saya dipanggil Tuhan. Saya bilang bukan hanya kerohanian yang saya minta, bukan hanya berkat-Mu yang saya minta, tapi supaya melalui keluarga saya dan diri saya, orang lain melihat Tuhan setia, baik sekali. Itu doa saya. Jadi kalau saya perhatikan orang berkata saya diberkati melalui kehidupan-Mu, saya bersyukur. Waktu ada orang berkata aku kagum, Anda mau bikin di Parapat. Dulu kepikiran saya, Anda doktor, Anda kesana, saya pikir Anda ini akan minimal guru besar teologi di mana begitu. Ternyata Anda pergi ke jauh-jauh sekali. Saya kadang-kadang terpikir, kenapa mesti jauh, kenapa enggak di Medan saja. Saya bilang terima kasih.
Dalam hati saya pikir, kenapa di Medan? Kenapa gak di Cinere saja? Jauh sekali. Tanggung kan? Tanggung. Saya berkata, memang saya nggak terpanggil seumur hidup melakukan yang enak. Doa saya sama istri, sama anak dari dulu begitu. Anak saya sibuk, nggak bisa saya paksa mereka mengikuti, tapi terus dibimbing. Ya, kita sadar orang tua anak nggak bisa dipaksa, bukan? Ya, jadi kita doakan, kita mungkin nangis, kita frustrasi. Ya, tapi saya bersyukur kami sama istri itu sepakat. Apa kehendak Tuhan, siap melakukan apapun yang terjadi. Itu sebabnya ketika istri saya sekarat sakit, waktu itu saya sedang dalam kondisi sangat genting menyerahkan disertasi saya berkata, ada cara lain enggak? Kalau ada cara lain, saya tidak usah pulang. Kalau saya pulang, kemungkinan disertasi tertunda lagi, dan bisa 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Terserah apa aja, katanya. Saya berdoa, Tuhan, dari dulu saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, itu yang terbaik. Meskipun susah, sekarang pun saya siap. Tidak jadi dokter pun saya siap. Saya akan tunjukkan saya setia sama istri. Langsung saya telepon agen yang biasa saya ngurus tiket. Dia berkata, sorry sir, ini peak season, tidak ada 1 tiket pun sampai seminggu ke depan. Paling murah pun kamu itu ada di cadangan kesekian, tidak mungkin. Saya berkata sama istri saya tidak bisa, bagaimana itu? Pasti Tuhan punya maksud, didoakan, dan akhirnya jadilah. Jadi kalau tadi juga ada pergumulan dari saudara kita Horasbet, saya bersyukur saya pernah juga menjadi direktur kontraktor karena abang ipar saya mendadak meninggal dunia. Itu saya mau mengerjakan skripsi, itu tugas akhir saya itu sedang. Jadi waktu saya ke Jati Baru bagaikan direktur lah begitu, naik CG7 waktu itu, jarang CG7 waktu itu. Saya pergi, jadi Pak Direktur sudah datang, urus sana urus sini. Tadi saya tersinggung juga. Setelah tiba kepada menyelesaikan tagihan-tagihan, maka saya pun dipimpong. Putri saya, anak abang saya yang hadir di sini ngerti lah mungkin itu ya. Abang saya soalnya saya kasih tahu waktu itu dipimpong. Lalu berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah selesai belum ini, sudah selesai belum ini, lalu semua saya penuhi. Akhirnya ada seorang ibu berkata, emang ya Pak ya, kontraktor pendeta jadi kontraktor susah Pak ya. Saya kaget. Saya bilang, kok ibu tahu saya pendeta berkhotbah? Saya bukan pendeta waktu itu, tapi sering berkhotbah. Lah saya kan jemaat GKI Kuitang Pak. Oh, jadi dengar saya khotbah susah Pak, soalnya memang itu urusannya pasti uang Pak, karena Bapak nggak kasih amplop siapkan, memang susah Pak. Ya memang kami gimana lah Pak ya, gaji kami paling bisa setengah bulan sanggup. Kalau tidak ada salam-salam tempel dari Bapak, itu susah kami hidup. Tapi saya tetapkan hati, tidak mau. Maka ketika saya datang lagi minggu depannya, Pak sudah Pak, sebenarnya Pak semua sudah selesai, tapi Soehartonya belum, katanya. Waktu itu Soeharto adalah uang paling besar. Saya berkata, masa Anda berani minta uang orangnya sudah mati? Saya bilang gitu. Jadi saya ngomong keras begitu, counternya itu yang lain dengar juga. Loh, mati Pak Utabarat? Udah meninggal dia. Dan seterusnya. Kan sudah kasih tahu, saya sudah kasih dari awal surat. Maka saya bisa jadi direktur sekarang. Saya dari berubah ganti notaris itu kan. Saya sudah kasih tahu semua, tahu loh, masa pura-pura tidak tahu. Saya bilang, oh ya, jadi
Saya pelototin mereka di situ. Dulu tidak kasih uang, biarin, emangnya mati. Ya itu. Oh iya, itu ayat tadi itu bicara begitu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Memang Tuhan butuh orang-orang seperti ini. Kalau Eric berkata kemarin sampai berkalang tangan, it is easy to say, but extremely difficult to obey day by day. Mungkin 10 tahun, 20 tahun bisa. Saya masih hidup sampai sekarang. Kalau saya mati malam ini mungkin saya berkata, everything finished, done Lord, thank you Lord. I have finished the race. Tapi belum mati-mati kan? Dan memang saya bilang sama Tuhan, kalau bisa minta sama Tuhan, Tuhan yang tahu menurut saya 10 tahun lagi kasih saya hidup. Karena itu niat saya. Sekolah teologi, STH, MTH, DTH banyak di Indonesia. Gelarnya banyak, tapi bodoh sekali Tuhan. Tuhan bagaimana memperbaiki ini? Gereja bisa berputar-putar dalam kebodohan, tapi kebenaran itu tidak bisa. Kerajaan Allah tidak bisa dibangun dengan kebodohan. Lihatlah sekarang pendeta sekarang, begitu ditawarin menjadi kader partai langsung lompat. Kalau di sana tidak ada jelas panggilan, akan jadi begitu. Saya berkata, Tuhan, saya rindu 100 sarjana teologi saya persembahkan kepadamu. Jika Tuhan berkenan, habis itu panggillah saya. Maka saya berkata sama istri dan anak-anak saya, jangan kasihan dong kalian lihat saya kalau saya pergi pulang. Ya, jangan kasihan. Biarpun saudara-saudara, bukan aku yang ribut, saudara yang ribut, kata istri saya. Setiap kali pesta dikatakan, kau bodoh, kau suamimu sudah seharusnya usia pensiun, kau izinkan begitu jauh-jauh. Jadi suamimu yang keluarga yang ribut ketika. Terus saya berkata, bilang sama mereka, jangan cerita yang gak enak, bilang anakmu, idomu, tulangmu makin muda kok. Bilang begitu. Makin seger, saya aja malah iri mau ke sana terus. Bilang begitu, dan aku pun menikmati mah. Saya di Jakarta puyeng, pergi ke Danau Toba, begitu lekukan pertama dari Siantar, ketemu danau, saya berkata berhenti dulu. Langsung saya nyanyi. Molo tatapo sianara, ho tau Toba natio, boido sonang rohaki. Para pusu-pusuki, para hati-hati. Wah, saya nikmati sama istri. Ini Danau Toba begitu bagus. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau doaku dijawab, maka nanti Parapat harus seperti Honolulu. Oh iya, orang berkata kepada saya di luar negeri, itu Anda bikin sekolah teologi, katanya di Parapat. Itu di mana itu? Saya berkata, bagaimana itu? Saya berkata, have you been to Honolulu? Yes, I've been. Yes, exactly like Honolulu. Oh iya, siapa yang pernah ke Honolulu? Kalau kalian turun, lihat itu putaran itu, seperti itulah putarannya Parapat. Danau dari sini kita datang. Cuman memang lebih bagus bangunan-bangunannya, ditatanya. Itu ponakan saya, abang saya berkata, dah, saya punya dream. Bisa bikin cable car dari ujung ke ujung. Kalau kau lakukan itu berarti kau jawaban doa saya. Karena saya sedang berdoa, Parapat seperti Honolulu. Indah, tapi mesti beres dulu moralitasnya. Itu kalimat William Carey bukan? Expect the great things from God and do the great things for God. Harapkan hal-hal yang besar dari Allah dan lakukan perkara yang besar bagi Allah. Tapi butuh orang berkarakter, rela hidup bagi misi. Jangan demi kacang tanah gantikan hak kesulungan seperti perjanjian lama. Kita mesti jelas, yang benar kejar, perjuangkan sampai akhir hidupmu. Itu yang kita doakan. Kita doakan orang seperti ini muncul. Nah, kalau kita lihat di Ayub kita ini, ya, ini berhubungan dengan Mazmur 37 ini, bisa dibaca nanti. Erat sekali soal fasik dan benar. Juga di 49. Dan dari segi penderitaan, ini doktrinnya erat sekali dengan Ayub. Kitab Ayub yang banyak bergumul.
banyak tidak bisa dipahami. Di sana dikatakan teodesi. Saya berikan outline di sini 8 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, penegasan yang sangat penting yang diulangi tadi oleh WL kita, ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mengapa dikatakan sesungguhnya? Berarti ada sesuatu yang tidak seperti lazim. Sebenarnya sesungguhnya nggak begitu dia. Nah, muncullah begitu kira-kira. Nah, ini dikatakan sesungguhnya, ditegaskan itu. Bagaimana sih hidup orang benar? Ini sudah dikatakan sebenarnya di ayat 1, pasal 1 yang kita bahas kemarin. Orang benar, orang fasik. Nah, kalau membaca itu memang sangat sederhana. Karena dikatakan orang benar itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air, selalu hijau, selalu menghasilkan. Ini dekat dengan lukisan Yeremia 17. Tidak berhenti menghasilkan buah, selalu daunnya hijau, begitu. Udah demikian definisi pasal 1. Tapi tidak sesimpel itu rupanya. Itulah yang dikisahkan oleh Mazmur 73 ini. Masalahnya di mana? Tesisnya sudah benar. Saya kira yakin juga kita tadi nyanyikan God is good, so good, dan seterusnya, nggak ada keberatan, bukan? No objection. God is good all the time. Just. But how do you define that God is good? Ini masalahnya. Allah itu baik. Ketika bibir kita menyanyikan ini, meskipun nadanya ringan, mari belajar. What does it mean by saying God is good? Apa artinya? Memahami kebaikan Allah agar sesuai dengan definisi kita. Itu yang masalahnya. Allah itu baik, saya tahu. Jika, ini dia. Kalau kemarin kita ambil kisahnya Bang Erik, Allah menjadi sulit memahami kebaikannya karena istri tidak sembuh-sembuh, begitu. Kalau teman-teman yang ikut jomblo, sudah berkali-kali jomblo ikut sesinya, mulai dari Bang Ruli, Bang Polo, ada yang berkata kalau belum dengar Bang Sagala belum pas. Oke, Bang Sagala juga, tapi tidak dapat juga. Di mana baiknya Allah kalau begini? Ya kan? God is good all the time. God is good sometimes. Jadi bukan all the time lagi, sudah sometimes. Tadi Pak Hakim membawah sambas. Kalau ke sabas sih boleh. Orang Batak itu sabas kan artinya mantap gitu loh. Menjadi penasehat SBY misalnya, kan asik gitu. Ini sambas. Nah, ini bagaimana mendefinisikan God is good? Malam ini malam dedikasi kita diajar untuk mengerti apa sih artinya Allah baik. Rupanya kita ini agak 11-12 dengan Asaf, beda-beda tipis. Itu ini makanya mari kita lihat selanjutnya, ya. Setelah tesisnya mengatakan Allah itu baik, nah dia bergumul dia. Penegasan pentingnya tadi apa? Allah itu baik. Kita semua setuju. Tapi masalah muncul di ayat 2 dan 3. Inilah pergumulannya, yang juga pergumulan kita. Gak terlalu sulit Mazmur 73 ini, karena erat dengan pergumulan kita. Mari kita lihat ayat 2 dan 3. Sengaja saya tidak kutip supaya kita dekat dengan ayatnya. Kita baca, bisa kita oret-oret. Nah, di sini yang punya ponsel jadi tidak beruntung jadinya. Ponsel nggak bisa dioret. Mari kita baca 1, 2 yang. Tetapi aku sedikit lagi
Inilah pergumulannya. God is good, but ini dia. Pakai sesungguhnya lagi. Truly, God is good. Bla bla bla, but. Nah, ini dia. Kalau kita seperti ini, Tuhan sih baik, tapi ini berat. Tetapi ada sesuatu yang kabar sini. Aku, apa yang terjadi? Tetapi aku. Ini bahasa Indonesia kita begitu, tetapi seringkali kebalikannya, bukan? Ya. Rianda ini kelihatannya sombong, tetapi enak nggak? Kalau orang bilang sama saya, kelihatannya Amang Sagala ini wajah kriminal. Tetapi, saya suka tetapi itu. Saya lebih suka itu daripada kelihatannya Amang ini rohani. Tetapi, jangan dengar, jangan dengar tetapi. Inilah tetapi. Tetapi aku, apa yang terjadi? Kita lihat, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris tergelincir. Nah, kita tahu yang namanya terpeleset, saya kira semua pernah ya, itu nggak sengaja. Tergelincir juga tidak sengaja. Maunya sih jadi suami yang benar, istri yang benar, tergelincir. Aduh, kenapa gua jadi kompak-kompak sama teman di kantor ya? Ketepatan dia lebih cantik, di kantor lebih tua, ya iyalah. Di kantor orang tua kan dipensiunkan, itu di rumah nggak bisa pensiun, ya kan gitu. Kan nggak bisa. Makanya saya berkata resepnya, you must fall in love many times, but should be the same person, must be the same person. Kalau kalian lihat itu, Pak Sakius, Ibu Monica kan, sama-sama kakek dan nenek, tapi bermesraan berdua-duaan. Meskipun Kak Sakius beda cara menyatakan mesranya dengan saya, itu agak beda soalnya. Tapi begitulah dia. Jangan dibanding-bandingkan istri kita dengan sekretaris di kantor. Ya pasti dia lebih wangi. Gak salah gitu. Jangan dibandingkan suami kita juga dengan orang kerja di kantoran. Orang dia baru 5 tahun masuk masih seger bugar, otot-ototnya baru tumbuh. Betul. Suami kita sudah mulai leleran apa kemarin? Itu kata Bang Eri. Tidak. Ini rahasianya, di secret. Bangun kecintaan itu. Makanya waktu saya ngajar soal pacaran, saya berkata bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan karena kamu cantik membuat saya jadi cinta. Sudah makin keriput-keriput. Bukan karena kamu cantik membuat saya jadi cinta, tapi saya begitu cinta membuatmu jadi cantik. Gitu. Oh iya, masih ingat itu dulu kita punya LSD. Jika cinta sudah melekat, tai gigi pun terasa coklat. Itu dia. Oh iya, ini adikku Martin Merpau, memang adikku dia, adik istri kami kakak adik. Loh, kalau saya ke kantornya, saya bersyukur dia terus saja kompak sama istrinya. Karena apa, di kantornya banyak banget cewek-cewek cantik. Dan saya kira cewek cantik itu juga suka sama dia, habis dia ganteng begitu. Tapi dia tidak kasih kesempatan. Itu dia. Soal kesempatan itu. Orang hati kita, bukan pernah dia pemilih hati kita. Yang punya hati saya. Kalian bisa menari-nari 2000 kali di situ. Saya tetap terbayang istriku di rumah. Itu lain kan ceritanya. Tetapi kalau dibalik, biar aku di depan istriku, yang kulihat adalah itu tanda-tanda ancaman itu. Tergelincir dia, itu nyaris tergelincir, gitu. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembuat kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Cemburu aku
kulihat pembual, orang fasik, mujur. Inilah tesisnya dia. Padahal pasal 1, orang fasik seperti sekam ditiupkan angin. Ini mujur. Di mana mujurnya? Coba kita lihat. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Di mana mujurnya? Kita sekarang lihat ayat 4 sampai 5. Mari kita pelotot ini. 1, 2 ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Coba. Yang sakit Bang Ruli, yang sakit Bang Eliunus. Padahal sudah mau ke Jambi. Jambi ya, Ezekiel ya. Yang nggak jadi papa itu ya. Jambi ya. Mau ke Jambi. Bukan ke mau ke narkotik ya, diskotik. Bukan mau ke diskotik. Bukan. Mau melayani, kok kaki begitu sih? Saya mau ke Parapat itu waktu itu, tahu beritanya. My goodness, saya pikir kalau saya ngalamin seperti ini 10 tahun saya minta. Langsung saya ingat kalimat istri saya, Papa, kalau Papa ada apa-apa, STT tutup. Jangan pikir saya bisa melakukan macam-macam. Jadi jangan makan saksang kebanyakan. Berhenti katanya. Ya, saya berhenti. Demi nama Yesus, berhenti. Tapi muncul juga seleranya. Maka saya bilang sama istri saya, tolong doakan supaya seleranya berkurang. Ini kan misalnya lihat saksang nggak suka lagi gitu ya. Tapi sekarang asal lihat saksang langsung nggak pernah bisa doanya panjang di depan saksang. Jujur. Tapi orang pergi ke diskotik sehat. Gimana ini? Saya bukannya mau ngapa-ngapain Tuhan, saya melayani Tuhan. Kok sakit? Kesakitan tidak ada pada mereka katanya. Ya, lalu apa lagi? Sehat mereka. Yang kedua. Yang ketiga apa? Gemuk. Gemuk. Ya. Kalau perjanjian lama kan gemuk tanda-tanda berkat kan. Gemuk. Seperti lemak dan sumsum katanya. Gemuk dia. Lalu ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Sebutlah apa itu? Apa kesusahan manusia? Misalnya kalau lagi gadis perjaka susah kalau nggak dapat jodoh itu, bukan? Kok berapa lama lagi Tuhan? Mazmur itu kan, how long? Mereka dapat gitu loh. Nggak pakai doa langsung dapat. Saya udah berdoa nggak dapat. Itu kesusahan. Apa misalnya lagi kesusahan? Banyaklah contohnya. Sebut aja itu. Saya kira gampang juga kita pikirkan. Dan kemudian apa? Mereka tidak mengalami kena tulah. Lihat ini semua ini. Ada 5 hal ya. Kesakitan tidak ada, sehat, gemuk, lalu tidak mengalami kesusahan dan tidak kena tulah. Disebut 5 saja. Sementara pelayan-pelayan ini, aku anak-anakmu yang hidup berintegritas, saya tidak punya tujuan lain Tuhan kecuali melakukan, menggenapkan visi dan misimu. Bukan untuk duit aku bekerja, bukan untuk kondominium aku bekerja, bukan untuk tanah saya beli berhektar-hektar lagi menambah dana di bangku, bukan. Tapi saya bekerja memang try to do my best begitu. Tapi kok sakit itu? Ini masalah. Lihat lagi. Saya sebenarnya mau bikin judulnya ini gelombang 1, gelombang 2. Terus makin kuat. Ibarat musik makin kencang dia. Lihat perilaku mereka seperti apa. Keempat, perilaku orang fasik. Inilah gelombang makin seru ini. Mari kita baca 1 ayat. Sebab itu mereka berkalungkan. Wow, mengerti dong kalung ya, wanita dipakai itu. Jadi kecongkakan menjadi bagian yang selalu melekat. Kalau wanita perhiasan membuat dia indah, dia bangga menunjukkan itu, maka orang ini kalung kecongkakan. Lalu apalagi? Dan berpakaian kekerasan. Pakaian, tiap-tiap hari kita berpakaian, kita tahu itu melekat dengan tubuh. Nah ayat 7 seperti saya katakan tadi,
Kalau ada yang punya New International Version, terjemahannya tidak seperti ini. Ya, dikatakan their imaginations, pikirannya terus mengembang melakukan hal-hal yang seperti feathers and feathers, makin gemuk, makin swelling. Tapi dalam bahasa aslinya, mata mereka terus melotot berkembang, ingin mencari mangsa lagi, menyorot begitu. Bukan hanya mata, lalu organ lain itu apa? Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan hati, hati, mata, hati. Itu hati adalah pusat individu perjanjian lama. Hati mewakili person. Makanya Yeremia 17 mengatakan, siapa yang mengenal dia? Aku, Tuhan. Ketika dikatakan betapa busuk hatinya, betapa najis hatinya, hatinya menjauh daripadaku. Siapa yang mengenalnya? Aku, Tuhan. Mengenal person maksudnya hati. Di perjanjian baru memang pikiran dan mata sering digunakan. Matamu terang, teranglah semua. Matamu gelap, gelaplah semua. Nah, ini dua-duanya dipakai. Selain itu, perilaku secara horizontal dan vertikal juga bermasalah. Ayat 8, mari kita baca. Satu yang mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan hancur. Ketika tadi saudara kita Bang Horas mencerita, hakim itu dalam hati saya, Tuhan Yesus, saya sudah tahu ini. Tapi temanku yang sangat kupercaya ini, saudaraku ini mengatakan begini, berarti inilah permainan hukum. Maka firman-Mu menggenap, aku pergi ke pengadilan, di sana tidak ada keadilan. Dan kalau begini, Indonesia pasti kolaps cepat. Pasti kolaps. Alkitab banyak bicara, tahtamu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuh. Kalau kita cinta kepada Republik, we have no other choices. Bangunlah orang-orang benar, termasuk jadikan dirimu orang yang benar itu. Jadikan dirimu. Kita baru selesai membahas lilin di tengah kegelapan, ya, persekutuan alumni. Saya mulai dengan kalimat, ingat, tema ini lilin di tengah kegelapan mengatakan apa? Sekecil apapun lilin itu, kegelapan sangat memerlukannya. Jadi jangan permasalahkan lilinku cuma kecil, yang penting ada atau tidak nyalanya. Kalau kegelapan adalah kegelapan, dan Indonesia memang sedang gelap, maka dia butuh lilin. Berapa ratus di antara kita pulang besok, Indonesia butuh Anda. Dan saya riset dia kan Injil Yohanes. Hati saya bersorak-sorak membaca Yohanes pada saat itu. Terang bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan itu tidak memadamkannya. Terjemahan kita, kegelapan tidak menguasainya. Bahasa aslinya itu, kegelapan tidak akan memadamkannya. Artinya apa? Si terang harus leading, Horasman harus leading. Kecuali Tuhan Yesus akan kalah di Indonesia. Makanya saya salam tadi Horasman, saya berkata, wish, kau dapat ayat seperti itu dari Tuhan, luar biasa ya. Luar biasa itu. Doa kita, doakan Horasman dan teman-teman lain supaya melaluinya Republik ini didirikan. Anak saya dua masuk hukum, Stefan dan Philip. Saya berkata kepada mereka, kalau tujuanmu salah, maka kau ikut maling. Dan kalau kau benar, mungkin kau kayak temannya Papa, Ferry Silalahi, didol. Papa siap punya anak dua mati untuk Republik. Saya bangga, saya akan bersyukur. Dan
tentu juga kalian begitu. Kalau Tuhan layakan, kalian mesti syukur-syukur. Kalau kita mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan, bagaikan korban dibakar sampai habis, bukan 3/4 habis, sampai habis bagi Tuhan Yesus. Kita dengar saat ini kalimat itu menyindir, mengata-atai, sampai Horasman malu menjadi orang benar. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, lidah mereka membual di bumi. Lihat ini. Ini yang bikin kita, kecuali kita teguh di dalam kebenaran kita. Kebenaran kita bukan saja kelindas, akhirnya kita akan melihat. Kita akhirnya seperti firman Mazmur 1, dari berjalan, berdiri, duduk, bukan lagi sekedar tergelincir. Kita sudah duduk, kita sudah berbicara, bersuara seperti orang itu, dan akhirnya kita mentertawakan Tuhan. Saya sangat sedih kalau melihat majelis-majelis di gereja tradisional akhirnya mentertawakan pelayanan perkantas. Makanya umumnya kalau orang mau jadi majelis gereja tradisional sampai kata, jangan, kalau kau mau imanmu masih beres sampai mati, jangan pernah jadi majelis. Beberapa majelis yang tadinya bagus hancur kok, saya bilang gitu. Jadi omong kosong itu saya bilang. Saya udah lihat 1, 2, 3, 4 jarang yang akhirnya mungkin cinta Tuhan. Akhirnya saya melihat memang mengerikan. Makanya tadi saya tak menahan haru. Seharusnya Tuhan, gereja-gereja itu akan sangat subur, persembayan tempat orang-orang akan cinta Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tapi jangan lupa, lihat gereja-gereja besar di sana ngantuk baca Alkitab. Bukan hanya ngantuk baca Alkitab, pendetanya pun tidak bergairah berkhotbah. Saya bingung kalau disuruh khotbah hanya 10 menit. Saya berkata, undang pengkhotbah lain, lebih banyak itu. Orang berkata kepada saya, tapi Pak Pendeta itu bisa 10 menit, bisa 15 menit. Jangan salah kau. Mungkin dia 10 menit pun bergumul menyampaikannya. Sebenarnya dia nggak punya khotbah. No message, tidak ada pesan kalau disampaikan. Kau tahu, saya bilang, jujur di hadapan Allah, kalau saya khotbah di tempat ini, masih gol-gol mendidih di hati saya menyampaikan banyak hal. Jadi jangan kira saya berkhotbah di sini akan tambah honormu, tetap honormu. Khotbah dari tempat kau bisa hidup sendiri. Saya bilang begitu. Tapi saya tahu kesempatan ini tidak banyak, dan saya lihat di balkon juga banyak orang datang. Dan saya dengar dari majelis tidak banyak orang yang selalu banyak mendengarkan khotbah, tetapi asal ama khotbah mereka haus. Saya teriak, ini kesempatan. Itu dia. Jadi kalau kamu bilang begini, dan akhirnya saya pergi ke tempat-tempat lain. Saya lihat ya, memang kalau mereka rindu, tidak ada yang lihat jam. Betul. Saya khotbah di pedalaman Kudi. Pedalaman Kudi, ketika ada orang Sumba kemarin saya ketemu, saya bilang, oh kamu orang Sumba, kamu tahu saya sudah ke Kudi. Hah, Bapak ke Kudi? Jauh banget, pedalaman banget. Bapak bisa gitu? Ya, saya pergi ke Kudi. Saya mencintai itu rakyatmu itu. Kalau bisa saya fotokopi diri saya, kecuali di Samosir juga ada di Sumba itu, karena luas tanahnya itu. Nah, apa yang Bapak lakukan di sana? Kita khotbah di hutan. Ada orang, ada 600. Dari mana? Saya juga nggak tahu, karena jaraknya jauh-jauh. 600 orang kumpul. Saya khotbah, sudah 1,5 jam saya khotbah. Itu. Kemudian saya amin. Setelah amin, mereka nggak pulang. Rupanya saya salah. Pendeta sudah bilang, Bapak Pendeta, setelah selesai khotbah, lalu berkah, lalu katakan, jangan lupa, ibadah selesai, jemaat pulang. Nah saya bilang, ya. Tapi saya nggak ngomong. Mungkin nggak begitu nangkap di otak saya pesan itu. Jangan lupa. Saya pikir di Indonesia nggak disuruh pulang, udah pulang duluan kok. Udah lihat jamnya kok. Maka saya nggak terlalu, saya turun. Setelah turun nggak pulang-pulang. Bapak, belum kata. Semua jemaat boleh pulang. Hah? Oh iya. Terus gimana? Kan sudah selesai khotbah. Lihat mereka tidak bergerak. Saya khotbah di pedalaman Kalimantan, sama khotbah sudah 1,5 jam lebih. Kan saya jarang khotbah pendek kan, pengantarnya aja udah 35 menit. Saya jarang khotbah pendek, jarang sekali. 1,5 jam. Mereka bilang khotbahnya kok singkat banget Pak.
Makanya saya pikir, Tuhan, kalau orang lapar dan haus begini dia, berarti kalau orang di beberapa tempat di Jakarta selalu lihat jam, dia sudah alergi. Seperti anak yang sakit lihat makanan muntah, begitulah itu orang itu. Kalau bayi sehat, lihat mamanya kasih makan, matanya tidak kedip. Kalau bayi sehat. Tapi kalau bayi sakit, begitu dikasih makanan, sombong. Inilah makin dahsyat. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Ada pengetahuan pada yang maha tinggi? Dia gini. Begitu. Horizontal lah kacau, vertikalnya kacau. Kalau kita lihat tadi semua ini, maka kita teringat doktrin Paulus juga. Roma 3 ingat tuh? Di Roma 3, semua ada dalam perbudakan dosa. Hati mereka, mulut mereka, lidah mereka, semua di situ. Itu Mazmur 73, Roma 3 sama. The nature of man. Saya mau ingat ini kepada rekan-rekanku yang terkasih. Tidak mungkin engkau dan saya bisa survive, bisa berdiri, bisa menjadi alat Tuhan yang efektif dengan ambisimu, dengan keinginanmu. Tidak mungkin. Bahkan sudah jadi anak Tuhan pun tetap tidak mungkin jikalau engkau tidak melekat erat terus bersandar kepada Tuhan. Tidak mungkin juga. Akan mengalami masalah. Makanya saya sangat suka kalau alumni itu mengejar persekutuan, mengejar yang namanya kerohanian, karena saya tahu tidak mungkin ada terlalu banyak firman kau dengar, tidak mungkin. Yang terjadi adalah terlalu sedikit. Tapi memang kalau kau udah sakit rohani, maka yang sedikit pun terasa kebanyakan, karena selera makanmu sudah hilang. Saya doa Tuhan Yesus bangkitkan kelaparan, kehausan di alumni untuk selalu lapar dan haus kepada firman. Ini yang saya doa. Kalau cara orang mendengar khotbah kelihatan dia sejauh mana dia rindu, sejauh mana dia sekedar partisipatif. Nanti akan kita tunggu waktunya, tinggal jatuh aja dia tahu. Jadi apa yang digambarkan ini, begitulah naturnya dosa dalam hidup. Kalau Kak Sakyus, kalau Bang Peter, kalau Bang Ruli bisa seperti ini, apa yang sedang didemonstrasikan? Roh Kudus, firman terus menerus dikunyah, bekerja, kesukaan yang dikatakan kemarin Mazmur 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu. Dia begitu melekat, dia begitu menikmati. Itu sama dengan Mazmur 84. How lovely is your dwelling place. Betapa aku nikmati tempat kediamanmu. Ini kita doakan supaya ada di tengah-tengah alumni kita. Dan akibatnya apa? Kita lihat selanjutnya. Kita lihat kemenangan Asaf. Setelah begitu bobrok habis, kita lihat bagaimana Asaf seperti menunjukkan hampir gagal. Ini saya katakan kalau masih gelombang, ini gelombang yang dipecahkan kemudian, tidak jadi menyembur menghancurkan tembok, tapi dia yang dihancurkan, tembok terus berdiri megah. Itulah dari ayat 12 ke bawah. Mari kita baca. Sesungguhnya itulah ya orang-orang fasik, dan mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sekarang 13 1 ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya apa? Itu hanya tempted. Saya tergoda untuk gagal. Saya tergoda mengatakan, kalau begitu di sana tidak ada sakit, di sana sehat, di sana terus menerus tidak peduli Tuhan, tidak peduli sesama, tetapi mujur. Aku menjaga integritas, menjaga benar. Aku susah, aku bergumul, banyak problema, banyak doa tidak terjawab. Forget it, lupakan semua persekutuan. Hampir, makanya sebenarnya pergumulan Asaf sama dengan kita. Kita alami, mungkin dia jauh lebih mengalami. Sama pergumulannya.
Tapi yang menjadi bedanya adalah apa? Apakah ketetapan Asaf sama dengan ketetapanmu? Ini kan pertanyaannya. Ketetapannya dibilang apa? Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya apa? Apa maksudnya? Dia tidak mengatakan begitu, hanya tergoda. Makanya dipakai istilah sempat tergelincir, terpeleset, mulai kurang bangga kerohanian. Saya berkata kepada pelayan, jangan hanya melayani, enjoy your ministry. Bangga setiap kali habis pelayanan, Tuhan bersyukur untuk kesempatan ini. Apalagi saya makin melihat di depan saya orang-orang yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, perlahan-lahan aus habis hidupnya itu. Bapak udahnya istri saya, mereka kakak beradik cuma 2 orang. Papanya tombak itu pendeta di Siahar, sudah almarhum. Sampai akhir hidupnya terus melayani, doa bisa berjam-jam, sampai akhirnya tidak bisa, akhirnya meninggal dunia. Ketika saya berkata, hei Amang, saya datang, hamba Tuhan, sama-sama kita di Amsterdam tahun 86, masih ingat? Mari kita nyanyi sekarang, jangan biarkan penyakit menaklukkan Amang ya. Kita nyanyi. Bersama malaikat di... Wah, dia yang sudah semua alat-alat di RSCM sudah masuk di dia bisa angkat tangannya perlahan-lahan, matanya mulai dibuka. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, kenapa ada orang matanya terbuka, badannya segar, kekuatan di sana tidak bergairah memuji Tuhan, melayani Tuhan. Mertua saya sekarang memasuki 84 juga, makan nggak bisa, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, perlahan-lahan habis, istilah anak saya si Billy. Dia waktu masih bisa bicara, dia berkata, segala tumpak tangan supaya saya bisa khotbah lagi. Itu dia, bisa khotbah. Orang bisa khotbah nggak khotbah. Maka saya berkata kepada Tuhan, setiap kali lihat mertua saya, Tuhan, orang tua ini sudah tidak bisa melayani, saya masih bisa. Mungkinkah saya berkata saya capek, saya terlalu tua? Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Tidak ada kesulitan yang harus bisa menghentikan saya. Masih bisa bicara, masih bisa berdiri, masih bisa bayar tiket. Terima kasih Tuhan, I'll do my best. Kalau orang berkata saya senang, saya kagum sama Anda, saya berkata jangan hanya kagum, saya sedang mendemonstrasikan sedikit-dikitnya, persentase kecil, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Kalau tadi sobatku, rekan KTB ku, kalau kami KTB bisa 5 jam KTB-nya, akhirnya nggak jadi jam 10, hari jam 12 malam, akhirnya semua tidur di rumah saya, dia baru pulang, tidur kami rame-rame. Itu karena panjang KTB-nya, banyak sharingnya, dan kita saling mendoakan terus. 2 jadi hamba Tuhan, tadi Sukunadi, 2 jadi hamba Tuhan dalam bidang sekuler, lalu Ruli pegawai negeri, lalu Sunari, Dr. Sunari di UI. Tapi kita mau hati terus kepada Tuhan. Ketika dia berkata tadi, lihat saudaraku ini, aku seperti mau lari, saya pikir, puji Tuhan, itu yang saya mau. Kalau ada anak-anakku di sini, ada yang bapak mereka sudah di surga, masih ada adik bapaknya, supaya mereka bisa melihat. Eki homo, Yesus udah gak di sini lagi, bukan? Eki homo, lihat manusia itu. Sejak saya lulus dari UIN, tidak pernah mengambil duit sebagai insinyur. Saya langsung persembahkan di mesbah Tuhan. Doakan saya terus supaya setia sampai berkalang tanah. Itu kata Bang Erik kemarin. Dan memang di signature saya, di situs saya tulis besar setiamu. Dan di hand signature saya, hendaklah engkau setia sampai akhir. Asaf ini luar biasa. Dia tidak mau mengatakan itu. Sekarang dia menang. Gelombang itu dipecahkan.
Lalu ayat 16 kita baca selanjutnya. Akhir hidup orang fasik satu yang. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saya tidak punya waktu menjelaskan ini. Kalau mau bikin kalimat saya sendiri, pelototilah kesuksesan orang fasik itu. Ternyata kesuksesan orang fasik itu bohong, menipu. Pelototilah kegagalan orang benar itu. Ternyata kegagalan Asaf itu juga bohong, menipu. Hanya yang terjadi adalah apa? Dia tidak bisa memahami dengan benar the sovereignty of God, Allah yang baik di dalam semua rancangannya. Ada orang Allah yang baik sehat, ada orang yang baik tulus benar sakit, ada Allah yang baik tetap orang yang benar hatinya tulus sakit, juga ada yang miskin, ada susah. Allah berdaulat mengatur semua itu. Tuhan mau memiliki saksinya. Ketika orang itu di puncak, apa yang terjadi? Ketika orang itu di lembah, apa yang terjadi? Siapa yang bisa memilih? Jadikan aku saksi ketika aku menjadi Billy Graham sampai mati terkenal. Siapa bisa pilih? Atau saya menjadi David Livingstone, selalu dari hutan belukar ke hutan belukar, berjumpa dengan binatang-binatang singa di hutan. Tidak ada yang bisa pilih. Ketika saya membaca itu, saya hanya berkata, Tuhan, Engkau berdaulat. Tidak ada 1% pun hidup saya di tanganku, juga tidak di tangan orang tuaku. Makanya ketika abangku yang pengganti bapakku meninggal dunia sebelum saya lahir, abangku yang menyekolahkan aku sejak mengerti sekolah, bapaknya si Arton itu, sebelum saya menikah, dia berkata, Anggia, sebelum kau nikah besok, masih ada dalam wilayahku, wewenangku. Sesudah kau menikah, kau merdeka, itu adat Batak. Malam ini aku minta, sayang insinyurmu itu, janganlah kau tinggalkan. Tetaplah kau di perindustrian itu, tetaplah kau di Krakatau Steel itu, tapi kau pendeta juga. Bagaimana bang jadi pendeta tetap di sana? Ya kalau ada calon kau pejabat nanti bilang, coba ucapkan dulu hukum Taurat ke-7, kalau gagal pecah. Coba Hatta Hapur Syaun, pengakuan iman, nggak lancar kau, nggak bagus imanmu. Begitu bikin. Wah, bagus juga ya, saya bilang. Itu kira-kira jam 2 pagi itu. Tapi bang, saya tidak dipanggil Yesus seperti itu. Saya juga tahu nggak? Oh tahu juga kok. Ya saya clear. Di mataku ada orang seperti Herlianto, tinggalkan insinyur melayani, tapi juga di Jati Baru. Waktu itu masih di Jati Baru, masih sering melayani dia, bekerja. Ada juga seperti Yonatan Parapak, itu pendiri Perkantas, tetap insinyur, hamba Tuhan. Ada juga. Tapi ada juga di mataku Dr. Lukas, tinggalkan semua. Kayaknya aku mau Lukas. Kau jangan gitu lah kau. Lalu saya bilang begini, daripada abang sedih, ini jam 2 pagi bang, pernikahan sudah segera datang. Saya akan masuk perindustrian, kita salaman. Tapi dosa kau tanggung. Karena saya mau taat kepada abang sekarang pengganti orang tua. Saya menikmati Efesus 6. Taati orang tuamu dalam segala hal. Kaulah orang tuamu. Aku mau taat kepadamu. Kalau saya salah, kau tanggung di hadapan Tuhan. Mari salaman. Jangan lupa bawa ratu nih. Maaf, terlalu berat katanya. Terlalu berat. Terlalu berat. Udah habis percakapan kita. Kalau udah begitu, doakanlah nanti supaya dari anak-anak kita ini muncul orang yang seperti kau. Saya berkata, bukan seperti saya, lebih hebat dari saya. Itu kita doakan pagi ini. Siap? Kalau siap berarti aku tetap melaksanakan. Oke, gimana? Butuh doa. Imam, kau mau? Siaplah kau. Berdoalah kau. Makanya begitu Hartono, mana kau Hartono? Dia masuk ITB dan dia lulus cum laude
Saya susah pikir, Tuhan, biarlah abangku yang pengganti bapakku itu ingat. Biarlah dia ingat, dulu kami berdoa, bukan hanya Tuhan jawab dari UI, lebih hebat. Makanya begitu masuk lagi anaknya ITB lagi, sihat lagi, enggak tahu. Saya berkata, Bang, kau tahu anakmu sudah 2 masuk ITB. Lihat betapa baiknya Tuhan. Dari sekarang jangan hanya relakan saya jadi hamba Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Dia berkata, sudah bersyukur aku. Kepada semua orang kubangga-banggakan kau sekarang. Sudah aku bilang sama anak kita, mengaku dosalah aku sama kalian semua. Dulu ku larang kalian ikut Bapak Uda, sekarang ikuti Bapak Uda, ikuti Bapak Uda. Kata dia gitu. Oh iya, sebelum meninggal pun beliau di hadapan anak-anaknya kumpul, dia berkata, panggil kata Uda. Di mana Bapak Uda? Apa kata Bapak Uda? Itu kata dengar. Makanya kalau mereka datang begini, saya terharu sekali. Saya ingat kalimatnya dia sebelum berangkat. Saya khusus dibawa datang, suruh datang lagi. Setelah saya datang, udah tinggal ini. Ngomong apa? Nggak ada ngomong. Makanya kemarin saya bilang sama kakak saya, kayaknya itu abang saya mau kesempatan. Mungkin kau mau minta apa dari aku, tapi aku nggak minta, takut aku. Dia mau mati itu sekarang aku sakit. Jadi aku nggak minta apa-apa. Tapi begitulah, jadi nggak seperti nggak ada gunanya. Tapi kuduga-duga maksudnya itu adalah supaya anak-anak semua makin kubimbing. Saya bilang begitu. Ya, jadi untuk keputusan ini apa Tuhan? Tuhan pemilik tertinggi kehidupan saya dari dulu sampai sekarang Tuhan. Dan saya berkata sama anak-anak saya, kalau kalian tanya saya, 5-5-nya kalian kalau bisa pendeta semua. Saya nggak pusing uang berapapun. Pendeta kau lakukan yang terbaik, habis meleleh kau bagi Yesus. Saya puas hidup saya. Saya bilang sama mereka. Tapi kalau nggak pendeta pun harus berhati pendeta. Dan saya bersyukur sekarang bertemu dengan orang-orang sangat kaya, miliarder. Saya bersyukur itu. Dan mereka memang mencari firman Tuhan. Kemarin disinggung, siapa itu? Raja Rokok ya, di Kudus ya. Minta nasihat Bang Erik, dikasih nasihat nggak dilakukan. Saya tiba-tiba ingat, istri saya langsung pegang saya ke tadi malam. Mungkin maksudnya ketika Anggodo sebelum masuk penjara juga minta ketemu, lalu kita ngobrol hati ke hati. Lalu saya berkata, Pak Anggodo, sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan satu hal. Negara bikin apa kepada Bapak tak jadi soal, asal Tuhan Yesus berserta Bapak. Bapak di luar terus, kalau ada penipuan hatimu tidak beres, tidak enak seumur hidup. Bapak di penjara, padahal Bapak benar, sekiranya benar. Tuhan, ada di penjara orang-orang benar. Yusuf sudah di penjara. Jangan pernah takut. Saya hanya minta. Saya tahu uangmu banyak. Tidak ada pejabat yang bisa melawan kau. Miring semua matanya melihat uangmu, saya bilang. Tapi takutlah sama Tuhan Yesus. Kalau harus ke penjara, masuk penjara. Jadi waktu kemarin saya lihat dia di apa itu, di TV itu yang sidak itu, kan ada salah satu Pak Anggodo kan. Saya ingat, iya, percakapan kami terakhir. Saya memang melihat, doakan saya terus. Republik tetap butuh suara kenabian. Tetap butuh suara kenabian. Tapi nggak selamanya mereka mendengar kami bicara. Kalianlah luar biasa. Kita lihat kemenangan Asaf dan akhirnya adalah penderitaan kepada kemuliaan. 21-25. Ketika hatiku merasa pahit, berarti solusi belum beres. Belum berarti langsung lancar semua. Pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu, tidak ngerti. Seperti hewan aku dekatmu. Ini yang disebut teodesi. Kalau Bapak Ibu punya buku saya mengapa ada penderitaan, saya coba diskusikan berbagai pemikiran para ahli-ahli yang bisa direkam pandangan mereka. Bagaimana memahami penderitaan. Termasuk orang benar kok bisa menderita. Banyak teorinya. Akhirnya saya berkata, misteri. Dan inilah sebenarnya misteri ini. Aku tidak bisa. Namun di tengah-tengah kedunguan, saya selalu berkata, Tuhan, buatlah imanku meningkat begitu rupa. Bukan karena semua sudah jelas maka saya melangkah. Tuhan, saya tidak berhak
membuat Tuhan menjelaskan dulu semua perintahmu. Tetapi sekiranya aku mempertanyakan, ada jalan terlalu terjal, hambamu sulit menjalaninya. Berikan kemampuan otot rohani melangkah sekalipun tertatih-tatih. Itulah doa saya kepada Tuhan. Sekalipun tertatih-tatih, saya berserah kepada Tuhan. Saya selalu berkata, you are the sovereign God. Lagu yang kita nikmati, God and God alone. He created all the things we call our own. God and God alone. He is the master, the owner of everything. We receive everything from Him. Dan ada satu kalimat tadi, the best and worst of men can change the master plan. Saya berkata, amin. Amin. Allah yang berdaulatlah di Indonesia. Bukan raja-raja ini, pemimpin ini merusak republik ini. Biarlah Tuhan terus memimpin. Saatnya orang benar dinantikan. Jokowi 1, Ahok 2, haus dia terus menjadi ranking nomor 1 presiden. Berarti orang benar yang benar-benar benar dinantikan. Kalau itu muncul di berbagai tempat, PNS dan swasta, Anda dicari. Penipu pun tidak mau ditipu. Penipu mencari orang benar. Aku tetap di dekatmu. Aku mau kau memegang tangan kananku. Saya, kalau kalian dengar lagu saya, Indonesia negeriku tercinta, itu dalam kedunguan mencipta itu. Oh Tuhan, dengar doa kami. Tapi pulihkanlah, bangkitkanlah. Kami mau bersatu membangun republik, kan begitu. Lalu kita lihat komitmennya. Ya. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Sinkron dengan khutbahnya bagian tadi malam. Sampai meleleh katanya. Dagingku, tubuhku habis lenyap. Perhatikan, gunung batuku. Definisi kita sukses harus diganti ketika rencana Allah sempurna datang kepada kita. Maka disitulah God is good all the time. Jangan kita lihat God is good ketika lancar, God is good ketika ini. Ketika ada masalah, tetap God is good. Itu di dalam misteri Allah. Tapi mungkin kedua, tetap God is good. Masalah terjadi karena kita membuat masalah. Oh, bisa terjadi. Selalu saya berkata kepada jomblo, jangan selalu berkata ini kehendak Allah. Kalau kulihat caramu berpacaran, ini kehendakmu. Kamu milih-milih cowok. Siapa sih? Begitu. Umur sudah makin tua masih tanya siapa sih? Jangan gitu dong. Bilang sama Tuhan, Tuhan siapa saja siap. Kok kenapa rupanya? Kalau masih mau menikah, siapa saja siap, asal Tuhan yang suruh. Kalau memang tidak, saya sudah perhias semua, baik semua, tetap tidak menikah, berarti Tuhan mau saya single. Saya nikmati, God is good all the time. Single marriage, begitu. Mau di kota, mau di desa, God is good. Mau sehat, mau sakit, God is good. Ya, direktur, kondektur, God is good. Ya, definisinya harus dibereskan. Makanya di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang ingin di bumi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Kan badannya yang habis lenyap. Manusia jasmani makin merosot. 2 Korintus 4 tadi. Manusia rohani dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Mari kita lihat penutup-penutupnya. Ini kutipan orang-orang pintar nih. Ada sebuah penelitian yang dapat menunjukkan secara konklusif tidak ada kaitan antara uang dan kebahagiaan. Ini seorang developer sukses. Sukses saja tidak cukup. Dari asli from success to significance. Lanjut. Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel. There is a paradox at the heart of our lives. Most people want more income and strive for it. Yet as Western societies have got richer, their people have become no happier. Mau kaya, double income banyak sekali. Berkompromi dengan panggilan Tuhan supaya makin kaya. Tapi dikatakan sudah banyak orang kaya, nggak makin bahagia. Ini pemenang hadiah Nobel
Jadi apa yang dikatakan Asaf diteguhkan oleh Lloyd Tripp dan Amartya Sen. Lanjut. Nah, ini 3 catatan penting dari buku Paradoks. Ada semacam harapan untuk mencapai kepuasan, yaitu sebuah perasaan tidak nyaman yang timbul saat seorang menerima hal-hal yang mereka impikan. 2. Adanya perubahan paradigma dalam masalah tentang keinginan materi dengan keinginan bermakna. Itu dia. Dari materi ke bermakna. Selama masih miskin selalu ingin materi, tapi setelah materi ternyata bukan itu. Saya mengenali miliarder. Salah satu ceramah mengenai ini, mereka bilang, Pak Mengabul tolong doakan supaya hidup saya bermakna. Saya capek dengan uang. Itu pemilik Cipta Dana itu loh, Cipta Dana yang Sudirman itu, di mana banyak sekali orang berkecukupan dari segi keuangan, tapi mereka merasakan hilangnya makna dalam kehidupan mereka. Mari kita kejar terus teman-teman alumni, hidup bermakna. Lanjut. Sifat pemaaf, keinginan berbagi, penuh rasa syukur, optimis dalam kehidupan mereka merupakan yang penting membentuk jiwa yang sehat, hidup bermakna. Ini 3 hal dari buku The Paradox tadi. Lanjut. Lloyd Tripp, paruh pertama kehidupan saya isi dengan tugas-tugas pelayanan bersama, di samping segala usaha untuk menggapai sukses, komitmen kepada istri dan keluarga, aktif di komisi. Ini pasti alumni yang hebat. Lanjut. Tetapi sekarang lihat perubahannya. Saat mengenang masa lalu dari sudut pandang paruh kedua kehidupan saya sama sekali tidak melihat adanya panggilan Allah di dalam definisi sukses yang saya tetapkan sebelumnya. Saya tidak memahami kerinduannya yang tersalur dalam jiwa saya. Saya hanya mendefinisikan sukses dengan uang. Next. Di dalam hati saya ternyata saya tidak pernah puas dengan segala upaya untuk menggapai sukses. Untuk pertama kali dalam hidup saya menyimpulkan bahwa segala hal yang telah saya raih sebenarnya adalah milik Allah. Saya suka kalimat ini. Segalanya hanya sekedar pinjaman kepada saya untuk waktu yang sangat singkat. Oh iya, mertua saya salah satu miliarder orang Batak. Sekarang nggak tahu dia berapa uangnya. Nggak ngerti dia itu lagi uangnya itu. Sudah. Tunggu Tuhan memanggil. Kita doakan terus makan. Lalu saya lihat begitu, orang tua ini begitu ya. Jadi apa yang dilakukan waktu sehat, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk sehat, itulah yang bisa untuk pekerjaan Tuhan. Sesudah itu anak-anaknya nanti menggunakan, mau dihabisin, mau menggunakan pekerjaan Tuhan, betul kan? Sesudah beliau berangkat, itu rumah di Pondok Indah mau di tempat manjudi atau tempat urusan anak-anaknya. Segalanya harus segera pinjaman. Selama hidup, semua hartamu, kekuasaanmu, talentamu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lanjut. Keterampilan saya miliki, harta, pengaruh, setiap hari saya hidup dan bernapas, semua dipercayakan kepada saya dengan cara yang bijak agar dapat menuai hasil yang bersifat kekal. Saat hati saya diterangi gagasan seperti ini, apa katanya? Luar biasa ya. Nanti kalau mau kopi kutipannya, boleh di kopi dari situ. Lanjut. Nah, ini dia pertanyaan refleksi. Sesudah ini kita mendengarkan pujian. Apakah kita mengaminkan bahwa Allah itu sungguh baik kepada orang tulus dan bersih hatinya? Apa yang kita saksikan dengan sekitar kita saat ini? Apakah kita mampu melihat kemuliaan hidup di tengah kemerosotan moral? Next. Bagaimana kondisi kerohanianmu saat ini? Hampir tergelincir? Seperti Asaf atau sudah tergelincir? Atau hidup berkemenangan dan terus berkemenangan? Bagaimana komitmen hidupmu kepada Kristus? Apa misi dan tujuan hidupmu sebagai PNS swasta? Berjuang dalam dunia politik, ekonomi, keuangan, hukum. Tadi ada orang hukum ya. Apa misinya dalam pendidikan, dalam bidang medis, teologi? Saya bikin sekolah teologi, itu misi saya. Saya doakan dan doakan saya supaya ada orang cinta Tuhan, otaknya jernih kepada Alkitab, komited, bisa melanjutkan itu. Saya hanya menunggu. Caki dia lulus distinguish dari Akadia. Caki belum distinguish dia. Saya bilang, Cak, kau mesti ngajar dulu supaya kau bisa studi doktor. Itu persyaratannya. Saya bilang, ya bang, dia ngajar. Kalau dia Tuhan panggil dia jadi rektor. 10 tahun lagi kau rektor kau garap itu Samosir, Parabat, bikin kayak Honolulu. Kau dengar khotbah ini ya. Itu milik Tuhan Yesus, bukan milik saya. Mau ibu rumah tangga, persiapkan suami yang cinta Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, seperti John Wesley, Charles Wesley, itu dipersiapkan oleh Monica yang sangat cinta Tuhan. Susana yang cinta Tuhan.
atau Monica persiapkan Agustinus yang cinta Tuhan di huruf besar zamannya. Apapun panggilanmu, kita dibawa kepada kemuliaan, dari pergumulan kehinaan kepada kemuliaan. That is our destination. Kristus mati untuk engkau dan saya, bukan untuk hidup hina, bergelimang, berkubang, jatuh dalam dosa. Tapi kita harus berangkat from glory to glory, from the ministry to the ministry, bring much fruits, menghasilkan banyak buah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ada lagu solo akan dipersembahkan. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be
berdiri semua, berpegangan tangan sebisa mungkin tidak putus. Dalam panggilan yang sama, misi yang sama dalam berbagai bidang. Berdasarkan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah segalanya bagiku. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain ambisimu tidak ada yang mau kugenapkan di bumi. Selain keperluanmu, kehendakmu tidak ada yang mau kulakukan di bumi. Selain keinginanmu tidak ada yang mau kuingini di bumi. Hentikan, berhenti dari berbagai macam keinginan. Belajar berkata seperti Yesus. Saya hanya ingin melakukan apa yang diperintahkan Bapa bagiku. Bapa di surga, terima kasih. Di hadirat-Mu yang Maha Kudus kami berdiri, bersyukur. Mazmur 73 malam ini bersama-sama kami dengar, berkumandang bergema di tengah-tengah kami. Inilah pergumulan kami, juga pergumulan Asaf. Ribuan tahun yang silam, kekecewaannya terhadap situasi, frustrasinya itu juga menjadi kekecewaan kami. Namun ya Bapa, dalam banyak hal kami berbeda dengan Asaf. Kami tergoncang, kami tergelincir, kami terjatuh, kami terjerembab. Tuhan mengetahui kondisi kami. Di dalam anugerah yang ajaib, hamba-Mu berdoa, bagaimana dalamnya pun saudara-saudaraku ini jatuh ke dalam dosa, biarlah darah Tuhan yang berkuasa turun dari Kalvari membasuh, memulihkan, menyembuhkan. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang selama ini terus dalam kebingungan, kebimbangan, hampir terjatuh seperti Asaf, menangkan Tuhan malam ini supaya sungguh-sungguh seperti Asaf, sekalipun banyak hal tidak dipahami, pergumulan, baik, jumuk, tetap dekat, melekat erat dengan-Mu. Dan di sana tangan kanan-Mu menuntun. Dan dari sana dia boleh melihat akhir kehidupan, kesuksesan yang sia-sia, dan penderitaan yang sebenarnya berakhir kepada kemuliaan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang selama ini terus maju dan maju dalam anugerah-Mu, kokoh dan makin kokoh. Itulah doa hamba-Mu bagi kami semua, setiap orang tanpa kecuali. Kami makin berdiri, berjalan, makin kokoh. Sama seperti firman Yesaya pasal 40. Kami bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Berjalan tidak pernah letih, berlari tidak pernah lelah. Itulah doa kami. Tuhan Yesus, demonstrasikan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kau yang sanggup mengalahkan maut, lebih lagi, lebih mudah lagi bagimu, sanggup mematahkan, mengalahkan segala kelemahan-kelemahan kami. Ini kami, hamba-Mu. Kami mau berkata seperti Asaf, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, turun atas saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Be Thou my vision, O Lord of my heart.
Bapa di surga, biarlah seperti lagu kami itu terus nyanyian kami selama kami dikaruniai hidup yang begitu indah di dunia ini. Engkau menjadi visi kami, penggenapan kehendak-Mu menjadi ambisi kami yang tertinggi dalam hidup ini. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.